Hai, selamat datang di podcast Nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Apa kalian lagi ada di fase gak bersemangat melakukan apa-apa dan akhirnya cuma nge-scroll TikTok terus-menerus tanpa tahu waktu? Bahkan untuk sekedar bangun dari tempat tidur pun rasanya ngerepotin banget. Mungkin juga karena orang di sekitar kita jadi capek hati dan tenaga kita jadi terkuras tanpa ngelakuin apapun. Di antara kamu yang lagi dengerin, mungkin juga ada yang lagi capek nih dengan banyaknya tugas dan tekanan yang harus dirasakan sehari-hari. Episode ini adalah buat teman-teman yang lagi merasa lelah, frustrasi, yang lagi merasa putus asa, hampa, dan kesepian. Aku mau membahas soal rasa frustrasi dulu. Kalau teman-teman menjalani hari dengan rutinitas, kegiatan yang berulang-ulang dan monoton menjadi hal yang memuakkan dan membosankan. Semakin lama apa yang kita kerjakan jadi gak sebaik awalnya lagi. Dalam artian kita udah gak menaruh hati dan usaha kita semaksimal mungkin, karena kita udah kebal dan membutuhkan sesuatu yang baru buat merefresh tenaga kita dan pikiran kita. Selanjutnya ada perasaan yang lelah. Apalagi kalau kita udah merasa capek pikiran atau capek hati. Menghadapi hal yang terus-menerus membuat energi kita terkuras, kayak bos yang menyebalkan, keluarga yang toksik, orang-orang di sekitar yang judgmental dan selalu mengeluh, pasti udah terbayang banget nih seberapa berpengaruhnya hal-hal itu sama mood kita. Mungkin kalian pernah merasa ketika ada teman kalian yang lagi curhat tentang masalahnya, kalian jadi terbawa sedih atau terbawa moodnya jadi gak enak gitu. Atau ketika hal yang udah kita sukai lama-lama harus menjadi keharusan dan bukan lagi menjadi pilihan buat kita, sulit untuk menjauh dari rasa mumet. Selanjutnya, rasa hampa yang juga sering muncul ketika kita kekurangan pemaknaan dalam hidup. Terutama ketika kehilangan arah dan gak tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan. Saat harus menghadapi kegagalan, juga gak bisa dipungkiri kalau bangkit dan mencoba lagi itu butuh motivasi dan semangat yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah, ketika kita lagi gak merasa baik-baik aja, sebenarnya pikiran kita itu berpengaruh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Bisa karena persepsi kita, atau cara kita melihat masalah itu. Terutama kita sering negative thinking dalam segala hal. Belum lagi dengan rasa overthinking yang membuat segala perasaan kita itu tambah menjadi-jadi. Kita jadi terbawa perasaan untuk jadi lebih sedih, lebih stres, bahkan mungkin sampai burnout juga. Perasaan negatif itu sering muncul lenyap, kadang menghilang tanpa kita ketahui, dan kadang kita akhirnya menyadari kalau ternyata memang ada beberapa hal yang mengusik pikiran kita, sampai segala hal yang kecil pun jadi masalah yang besar buat kita.
Sebenarnya emosi-emosi tadi itu bukannya ilegal atau gak boleh kita rasakan ya. Bukan berarti ketika kita merasa sedih atau ketika kita merasa marah itu adalah hal yang salah. Tapi kalau perasaan moody atau capek itu gak kunjung pergi, terlebih kalau kita tahu bahwa kita lagi gak baik-baik aja, ada kalanya kita harus berusaha baik-baik aja. Minimal berusaha untuk menjadi lebih baik. Bukan buat orang lain, melainkan buat diri sendiri. Tapi yang aku maksud itu bukan berpura-pura baik-baik aja ya di saat kita udah mau runtuh. Tapi justru di saat kita udah merasa gak stabil, kita perlu mengetahui perasaan atau emosi itu dan cari cara supaya bisa merasa lebih baik. Dan sebenarnya tujuan kita untuk tahu emosi yang lagi kita rasakan itu adalah supaya gak terus berdiam di lubang yang gelap. Contohnya itu kayak mencoba buat tetap terhubung sama orang-orang terdekat walaupun memang kita mungkin merasa lebih capek. Tetap mencoba mencicil kerjaan kita walaupun cuman sedikit aja. Kita juga bisa coba untuk cari hal yang bisa jaga kita supaya tetap aktif dan bisa menutupi kekosongan yang kita rasakan. Dan yang terpenting, afirmasi ke diri sendiri kalau kita pasti bisa bangkit lagi. Kenapa kita harus coba buat ngelakuin hal-hal tadi? Karena semakin kita mengizinkan diri buat jadi putus asa atau stres terlalu lama, kita memberikan kekuatan pada masalah-masalah tadi untuk ngendaliin hidup kita. Akhirnya, masalah yang kita hadapi terlihat lebih besar. Sekali lagi, terlihat lebih besar ya. Bukan berarti masalah yang kamu hadapi itu gak sulit, tapi balik lagi, karena pikiran kita sering overthinking, akhirnya membuat segalanya semakin kalut. Tapi, kalau kita memilih untuk berusaha baik-baik aja, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol atas hidup kita sendiri. Coba deh dipikirin lagi. Ketika kamu lagi di masa yang sulit, kamu fokus mencari solusinya, atau justru jadi fokus pada masalahnya? Ada kalanya kita harus berusaha bertahan dan mencoba mewaraskan diri, karena kita tahu, sesaat kita lengah, kita akan kembali merasa buruk. Ini yang akhir-akhir ini lagi aku coba lakukan, dan ini juga membuat aku lebih bisa berjalan lagi, dan percaya kalau hal yang berat pun pasti akan berlalu. Aku berusaha untuk bekerja sebisa aku, melakukan progres kecil apapun itu, dan itu adalah cara aku buat bertahan. Setiap orang pastinya punya caranya sendiri buat menghadapi hal-hal yang sulit. Ketika kita udah punya keinginan untuk bangkit, walaupun berat untuk melangkah, gak apa-apa. Lakukan aja dulu. Bahkan hanya dengan satu step kecil, kita udah memenangi peperangan dengan diri sendiri. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.